selamat sore Bapak Ibu para peserta webinar. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Selamat datang kembali pada acara webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group kali ini. Senang sekali kami dapat menyapa Bapak Ibu kembali. Perkenalkan, saya Dr. Ferdi Iskandar yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Acara ini adalah wujud nyata dari kami, agar Bapak Ibu bisa tetap dekat, tetap sehat, karena kami akan berikan informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua. Meskipun saat ini Bapak Ibu sebagian mungkin masih dalam suasana WFH atau work from home di era baru new normal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak dan Ibu semua dalam memberikan berbagai informasi kesehatan. Kali ini tema yang akan kami bawakan sangatlah penting, namun mungkin saat ini sedang dilupakan, yaitu mengenai menjaga jantung sehat di kala pandemi. Penyakit jantung sebagai salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia dan juga di Indonesia, agaknya menjadi ancaman di tengah pandemi. Namun, banyak di antara Bapak Ibu yang abai atau mungkin kurang sadar mengenai bahaya ini. Apalagi pada pandemi COVID-19 ini, pasien dengan komorbid penyakit jantung atau memiliki penyakit penyerta penyakit jantung berisiko menderita COVID-19 yang lebih berat dibandingkan mereka yang tidak memiliki komorbid. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah jika terjadi serangan jantung mendadak di masa pandemi ini. Nah, apa saja gejala serangan jantung dan bagaimana cara menjaga agar jantung tetap sehat saat new normal? Nanti juga akan ada Q&A session selama acara webinar berlangsung. Jadi, Bapak Ibu bisa bertanya berbagai pertanyaan atau cerita berkaitan dengan tema kita hari ini langsung melalui chat. Lengkap banget ya hari ini dan pasti akan seru sekali. Nah, sebelumnya saya mau berbagi info cara mengajukan pertanyaan kepada kami adalah dengan klik tombol Q&A yang ada di layar komputer handphone Anda, dan tuliskan pertanyaannya disertai dengan nama Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa tuliskan nama ya. Pertanyaan yang masuk akan kami kumpulkan, dan nanti akan dijawab oleh dokter pembicara pada sesi Q&A. Ya, sebelum kita masuk ke bagian utama, saya mau mengadakan sedikit survei, yaitu mengenai mitos dan fakta sekitar penyakit jantung. Nanti akan ada pernyataan disertai dengan pilihan jawaban benar atau salah di layar komputer atau handphone Bapak Ibu. Mohon dijawab sesuai pengetahuan Bapak Ibu. Ya, nanti akan ada waktunya, silakan dijawab. Survei ini bertujuan supaya kami mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan Bapak atau Ibu seputar kesehatan jantung. Nanti di akhir sesi akan kami beritahukan informasi yang benar. Pertama, serangan jantung hanya terjadi pada yang sudah berusia lanjut. 2. Pria lebih beresiko terkena penyakit jantung dibandingkan wanita. 3. Nyeri dada di sebelah kiri itu pasti sakit jantung. 4. Minum obat jantung, pengencer darah, obat tensi, kolesterol harus seumur hidup. Yang kelima, apakah sakit jantung itu merupakan faktor keturunan? Ya, kalau sudah dijawab semua, bisa klik submit di bagian bawah. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Wah, sangat tinggi nih antusiasme dari para peserta yang hadir. Nanti di akhir sesi akan kami beritahukan informasi yang benar. Jadi, jangan harus tonton webinar ini sampai habis. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi utama, yaitu presentasi dari dokter. Tapi sebelumnya, mari kita kenalan dulu nih dengan dokter pembicara hari ini, yaitu Dr. Johan Winata, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Johan menempuh pendidikan dokter umum di FKUI, lalu menempuh pendidikan spesialis di Universitas Samratulangi, lalu menempuh pendidikan subspesialis kardiologi intervensi di Peking University di Beijing, China. Lalu inilah prestasi yang beliau raih, cum laude pada saat undergraduate program, lalu juga cum laude pada pendidikan profesi, dan cum laude pada kardiologi dan vascular medication specialization program. Nah, luar biasa ya CV beliau, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja dengarkan materi dari Dr. Johan Winata. Kepada Dr. Johan, dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.
Pada hari ini senang sekali kita berkumpul kembali nih. Ini sudah kesekian kali sebenarnya kita mengadakan seminar ataupun mengenai jantung. Tapi baru pertama kali live webinar seperti ini karena masa pandemi. Oke, jadi gimana caranya kita menjaga jantung sehat di masa pandemi? Jadi kita mesti tahu dulu sebenarnya mengenai fakta jantung. Jantung itu adalah satu-satunya, mungkin semua organ juga sama, tapi jantung bekerja paling berat di antara semua organ-organ tubuh kita. Kenapa? Soalnya dia nggak pernah berhenti bergerak. Dari kita lahir sampai akhirnya kita menutup usia, dia akan selalu bergerak. Oleh karena itu jantung merupakan organ tubuh yang berharga dan harus dijaga. Jadi seperti telah diterangkan oleh Dr. Ferdi sebelumnya bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tentu saja penyebab kematian ini digabungkan dengan penyebab karena stroke karena kita bilangnya kardiovaskuler. Jadi kardio jantung, vaskular itu pembuluh darah termasuk di dalamnya stroke. Jadi dua penyakit ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan jantung kita, terutama di masa pandemi ini. Nah, apakah ada keluarga Anda yang menderita sakit jantung? Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu faktor-faktor risiko apa sih yang bisa menyebabkan seseorang lebih rentan untuk terkena penyakit jantung. Tentu saja yang pertama adalah keturunan. Jadi keturunan merupakan faktor risiko yang sangat kuat untuk seseorang atau keturunannya nanti akan menderita penyakit jantung. Nah, terutama faktor risiko keturunan ini yang benar-benar penting adalah ketika orang tua kita, bapak kita, itu menderita penyakit jantung koroner, udah pasang ring gitu ya, di bawah usia 40 atau 45 tahun. Nah, itu biasanya menurunnya tuh lebih pasti ke anak-anak atau ke keturunannya. Kemudian yang kedua, kalau ibu itu di bawah usia 50 tahun. Jadi hati-hati jika orang tua Anda memiliki penyakit jantung yang di usia lebih muda. Oleh karena itu pentingnya nanti medical check up. Karena hal seperti ini sebenarnya bisa kita cegah. Kemudian yang kedua, penderita diabetes ataupun sakit gula. Terutama penyakit gula yang tidak terkontrol ataupun kita tidak pernah kontrol teratur. Kemudian perokok. Jadi orang-orang yang merokok memiliki resiko yang lebih besar atau 4 kali lipat dibanding yang tidak perokok. Terusnya, apakah ada penderita hipertensi? Jadi hipertensi ini terutama hipertensi yang tidak terkontrol juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Dan yang terakhir sebenarnya ada satu lagi, kolesterol. Terutama kolesterol yang kita sebut ekstrim. Ekstrim ini adalah kadang-kadang kita lihatnya cuma kolesterol total aja. Sebenarnya yang paling penting kita lihat adalah LDL yang paling gampang. Jadi LDL yang disebut ekstrim itu kalau dia nilainya di atas 180. Jadi orang-orang yang kalau cek kolesterol LDL di atas 180, hati-hati. Karena Anda memiliki risiko yang sangat tinggi untuk penyakit kardiovaskular, baik jantung maupun stroke. Jadi sebenarnya yang namanya penyumbatan pembuluh darah koroner, kita berhadapan dengan yang namanya gejala. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki penyakit jantung koroner. Yang pertama kita identifikasi faktor risiko yang tadi itu, yang 5, yang utama yang tadi, meskipun masih banyak faktor-faktor risiko yang lain, seperti obesity, diet yang nggak terkontrol, olahraga kurang, asam urat tinggi, trigliserid tinggi, yang kecil-kecil banyak, cuman yang paling major itu yang 5 tadi. Nah, terus yang kedua, kalau kita punya faktor risiko, kita identifikasi apakah kita sudah ada gejala atau belum. Nah, gejala dari penyakit jantung koroner ini yang paling penting adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada ini pada masing-masing orang sensasi, kualitas, dan jenisnya itu bisa berbeda-beda. Tetapi sebagian besar orang merasakan nyeri pada bagian dada bagian tengah ataupun kadang ke kiri, yang rasanya juga berbeda-beda. Ada yang seperti ditekan benda berat, ada yang seperti tusuk-tusuk, ada yang seperti rasa dicengkram. Nah, itu bisa menjalar ke lengan kiri, bisa menembus ke belakang, ataupun menjalar ke leher. Itu yang common-nya. Tetapi ada juga nyeri dada yang tidak khas, seperti nyeri di ulu hati, seperti sakit mah, rasa leher seperti tercekik,
Ataupun ada juga yang seperti sakit gigi aja, ada yang sakit lengan kiri aja, ada yang sakit di dada kanan. Jadi ketika nyeri-nyeri tersebut timbul dan kita memiliki faktor risiko, kita harus berpikir, ini mungkin nyeri dada karena jantung atau bukan. Nah, kadang-kadang nyeri dada tersebut disertai juga dengan sesak nafas, keringat dingin, ataupun keluhan-keluhan yang lain. Nah, pada awal timbul nyeri dada, biasanya pada penyumbatan pembuluh darah, itu biasanya yang paling khas adalah ketika nyeri dada tersebut timbul pada saat jantung bekerja lebih berat. Jantung bekerja lebih berat pada saat kita beraktivitas. Jadi ketika kita naik tangga, 2-3 lantai, timbul nyeri dada, tapi ketika kita istirahat, dia hilang, nah kita harus curiga itu nyeri dada karena penyakit jantung atau bukan. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita lagi stres, kita lagi banyak pikiran, jantung kita berdebar-debar, kita khawatir, dan timbul sakit dada, itu juga kita harus curiga. Nah, tapi ada juga nyeri dada yang timbul pada saat kita lagi tidak beraktivitas, nggak ngapa-ngapain, dan biasa timbul pada waktu subuh ataupun pagi hari. Nah, biasanya nyeri dada seperti ini kualitasnya tuh lebih nyeri dibanding sebelumnya, dibanding nyeri-nyeri dada yang lain. Sangat sakit, disertai keringat dingin, rasanya nggak enak banget, sesak nafas. Nah, ini harus hati-hati, karena nyeri dada pada waktu kita lagi nggak ngapa-ngapain, dan nyeri dada tersebut hebat, itu biasanya merupakan gejala dari serangan jantung. Jadi ketika terjadi serangan jantung, itu biasanya disertai keringat dingin, mual, mudah lelah, nyeri, seperti yang tadi telah diterangkan sebelumnya, dan berlangsung lebih lama. Nah, ketika itu terjadi, kalau saya menyarankan segera pergi ke rumah sakit. Nah, bagaimana cara kita mencegah serangan jantung? Yang pertama tentu saja olahraga secara rutin. Nah, olahraga ini kadang-kadang kita bingung berapa kali kita mesti olahraga. Sebenarnya tergantung dari aktiviti kita sendiri. Kalau kita sangat sibuk, kita mesti sempat-sempetin nih, misalnya pagi-pagi sebelum berangkat kerja, jam 5:30, jam 6 udah bangun, olahraga dulu. Habis olahraga, baru kerja. Nah, biasanya yang disarankan adalah untuk kesehatan jantung itu minimal 1.000 sampai 1.500 kalori per minggu. Jadi kalau kita punya waktu olahraga misalnya 3 kali per minggu, kita bagi aja 1.000 dibagi 3, berarti sekali olahraga harus 350 kalori. Tapi kadang-kadang 350 kalori itu untuk orang-orang yang jarang berolahraga itu sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, ketika kita mau memulai, kita mulai setiap hari dulu. Ketika kita sudah terbiasa, baru bisa kita selang-seling. Karena ketika kita sudah terbiasa, biasanya kemampuan fisik kita juga meningkat. Jadi, sangat mungkin untuk mencapai 350 kalori sekali berolahraga. Kalau misalkan kita sama sekali nggak bisa, caranya adalah kita bagi 2. Pagi misalnya kita 15 menit jogging, sorenya atau malamnya 15 menit lagi. Nah, itu dilakukan setiap hari sampai kapasitas fisik kita atau kemampuan fisik kita meningkat. Ketika meningkat, baru kita mulai sesuaikan waktu kita. Kalau kita cuma punya waktu 2 kali seminggu, ya berarti sekali olahraga harus 500 kalori. Seperti itu. Kemudian makan makanan yang sehat. Pokoknya yang tinggi serat, dan hindari makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Jadi banyak makan sayur, buah, dan juga ikan. Karena ikan ini juga sangat penting sekali untuk mendapatkan asupan dari beberapa faktor seperti omega 3, omega 6, dan omega 9. Dan tentu saja yang paling penting adalah berhenti merokok, dan juga kelola stres. Karena orang-orang nih yang memiliki kepribadian yang gampang stres, ternyata dia juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyumbatan pembuluh darah. Jadi kita harus tahu nih, jadi kalau misalnya kita orang stresan, kita harus belajar untuk lebih santai. Karena semakin kita stres, maka ada satu hormon yang ataupun saraf stres yang dibangkitkan. Nah, saraf stres yang dibangkitkan ini akan memproduksi kita sebutnya sitokin ataupun racun-racun dalam tubuh yang bisa memperberat ataupun memprovokasi timbulnya plak-plak tersebut. Dan yang kalau misalkan kita sudah punya
faktor risiko, sudah ada gejala, ataupun belum ada gejala, yang harus kita lakukan pemeriksaan berkala, medical check up. Jadi medical check up ini gunanya untuk mendeteksi penyakit jantung sebelum dia menjadi berat. Karena kalau sudah berat, misalnya sudah timbul sesak nafas, sudah timbul serangan jantung, maka biasanya kerusakan tersebut akan terjadi secara permanen. Oleh karena itu, selama kita lakukan medical check up, biasanya hal-hal tersebut bisa kita cegah. Jadi sebelum menjadi berat, udah kita obatin. Biasa kalau kita obatin di fase awal, yang menakutkan, baik komplikasi maupun terapi-terapi yang sifatnya invasif, itu bisa kita hindari. Jadi yang pertama, kita identifikasi faktor risiko, terus kita evaluasi gejala-gejala awal, apakah ada nyeri dada atau enggak, terus nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian kita pilih, kira-kira prosedur apa sih yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko ataupun tidak. Jadi ada beberapa pemeriksaan jantung yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan EKG, ataupun rekam jantung. Nah, rekam jantung ini sering digunakan untuk medical check-up perusahaan-perusahaan. Sebenarnya medical check-up dengan menggunakan rekam jantung, ini skopnya nih untuk mendeteksi penyakit jantung koroner sangat kurang. Jadi akurasinya pun sangat kurang. Sensitivitas pun sangat kurang. Kenapa? Soalnya biasanya, kalaupun seseorang memiliki penyakit jantung koroner, misalnya ada penyumbatan, 90%. Kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, itu sisa lumen yang 10% tadi itu biasanya cukup untuk ngasih makan jantung. Jadi ketika kita direkam jantung, kita lagi santai, nggak akan terdeteksi ada penyumbatan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya treadmill test. Treadmill test ini jadi waktu kita lari, kita direkam jantung. Karena kalau kita lari, itu jantung memompa lebih cepat, memompa lebih kuat juga. Otomatis dia butuh makanan lebih banyak. Karena dia butuh makanan lebih banyak, biasanya pembuluh darah tuh dia akan sedikit melebar untuk memberikan aliran yang lebih banyak. Tetapi ketika ada penyumbatan, tambahan aliran darah ini tidak bisa dipenuhi. Akibatnya terjadi imbalance dari supply sama demand-nya. Jadi demand-nya tinggi, kebutuhan nutrisinya tinggi, kebutuhan oksigennya tinggi, tetapi supply-nya kurang karena ada sumbatan. Nah, pada kejadian seperti itu biasanya baru akan terjadi perubahan di rekam jantung. Nah, itu oleh karena itu sangat disarankan memang untuk mendeteksi penyakit jantung koroner minimal kita lakukan treadmill test. Tentu saja rekam jantung juga memiliki manfaat yang lain. Di antaranya pada orang-orang muda yang memiliki gangguan irama jantung, kita bisa mengetahui dengan pemeriksaan rekam jantung. Tetapi kalau untuk penyakit jantung koroner memang rekam jantung kegunaannya sangat minim, kecuali kalau penyakit jantung koronernya sudah sangat lanjut, ataupun sudah pernah kena serangan jantung sebelumnya, sudah ada gagal jantung atau penurunan fungsi jantung, baru kelihatan di rekam jantung. Kalau nggak kelihatan. Begitu juga dengan USG jantung. Jadi USG jantung ini juga fungsinya sama seperti rekam jantung. Dia nggak bisa mendeteksi penyakit jantung koroner di stadium awal. Tapi dia bisa mendeteksi penyakit jantung lainnya, misalnya penyakit jantung klep, ataupun kelainan otot jantung, dia bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan, tetapi kalau untuk penyakit jantung koroner secara spesifik di fase awal dia nggak bisa. Kecuali ada yang namanya dobutamine stress echo. Jadi kita masukin obat supaya jantungnya kerja lebih berat, nah itu bisa kelihatan. Tapi kalau nggak bisa. Oleh karena itu di luar negeri, kalau kita ke Eropa ataupun ke Amerika, sebenarnya yang namanya pemeriksaan awal untuk deteksi dini penyakit jantung koroner, terutama untuk orang-orang yang memiliki risiko, itu kita gunakan CT scan. Karena kita bisa melihat langsung pembuluh darah koronernya. Jadi kalau kita lihat dari CT scan jantung ini, yang pertama kali kita lihat adalah, kalau kita lihat nih ada bintik-bintik putih yang lebih terang. Ini sebenarnya kalsium ataupun kapur. Jadi normalnya kalsium atau kapur ini hanya bisa masuk ke tulang ataupun ke otot. Tapi pada orang-orang yang memiliki masalah di pembuluh darah, dia kalsiumnya itu bisa nyusup masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya dia mengendap di pembuluh darah. Nah, adanya kalsium ini mengindikasikan bahwa pembuluh darah kita nggak sehat. Tentu saja kadang-kadang pada usia yang tua, adanya kapur di pembuluh darah ini tidak bisa kita hindari. Tapi pada orang-orang yang lebih muda, misalnya di bawah usia 40 tahun, seharusnya kapur ini belum ada.
Tetapi ketika kita memiliki kerentanan untuk nantinya timbul penyakit jantung koroner, kita sudah bisa menemukan kapur di pembuluh darah kita. Oleh karena itu, CT scan ini merupakan pemeriksaan pemindai atau pemeriksaan awal yang sangat baik. Tapi adanya kapur ini tidak mengindikasikan bahwa pasti ada penyumbatan, nggak juga. Oleh karena itu, kita pada pemeriksaan CT kardiak itu kita menggunakan zat warna untuk mendeteksi apakah ada real penyumbatan atau tidak. Nah, jadi zat warna ini yang warnanya lebih terang. Nah, kita bisa lihat di dalam pembuluh darahnya kira-kira bentuknya gimana sih? Kira-kira ada penyumbatan atau tidak sih? Meskipun akurasi dari CT kardiak ini tidak terlalu baik, dalam arti tidak bisa dijadikan misalnya ada penyumbatan 70%, belum tentu 70%, bisa 60%, bisa 80%. Meskipun tidak terlalu akurat, tapi ini membantu dokter maupun pasien untuk memutuskan kira-kira langkah selanjutnya kita mau ngapain nih gitu. Nah, kalau misalkan kita mencurigai adanya penyumbatan pembuluh darah koroner, baik dari pemeriksaan fisik, adanya gejala, ada faktor risiko, dari pemeriksaan treadmill positif misalnya, pemeriksaan CT scan ada masalah, baru kita lanjut ke pemeriksaan yang lebih pasti, yaitu pemeriksaan angiografi koroner ataupun kateterisasi. Jadi di sini kita lihat ini kateter yang kita masukkan. Biasanya sekarang kita masukkan dari tangan, tapi bisa juga kita masukkan dari paha. Nah, ujungnya ini kita masukkan di muara pembuluh darah koronernya. Ketika dia sudah sampai di muara pembuluh darah koroner, kita semprotkan zat warna. Ketika kita semprot zat warna, ini kita tangkap di mesin X-ray. Nah, pada saat itu kita bisa lihat dengan jelas bentuk pembuluh darahnya. Misalnya di sini ada penyumbatan. Jadi di bagian pangkal pembuluh darahnya besar, tetapi di bawah sini tiba-tiba dia menyempit. Nah, ini yang dinamakan dengan adanya penyumbatan pembuluh darah yang diketahui dari pemeriksaan angiografi koroner ataupun kateterisasi. Nah, jadi di masa pandemi ini jangan takut, kalaupun kita perlu pemeriksaan yang tadi kita sebutkan, tentu saja kita harus lakukan di rumah sakit. Tentu saja pemeriksaan demikian, kalau kita datang ke rumah sakit, kita harus mematuhi protokol kesehatan di rumah sakit. Karena bagaimanapun rumah sakit juga merupakan satu tempat yang memiliki resiko untuk coronavirus. Tetapi ketika kita mematuhi protokol-protokol yang diterapkan secara baik, seperti memakai masker, rajin cuci tangan, tidak menyentuh area wajah, menjaga jarak, tetap mengkonsumsi obat secara rutin, menjaga kesehatan kita, itu nggak usah takut. Jadi jika waktunya kontrol, segera lakukan kontrol. Ditambah lagi dengan pola hidup yang sehat, makan yang bergizi, dan juga olahraga. Nah, kalaupun ada satu kondisi di mana kita sendiri ataupun anggota keluarga kita ataupun teman-teman kita terkena serangan jantung, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi kalau pasien masih keadaan sadar, tenangkan, jangan panik, karena semakin panik nanti detak jantung semakin tinggi, makin gak bagus untuk pasiennya. Dan segera cari pertolongan ataupun segera langsung ke rumah sakit. Kalau pasiennya tidak sadar, yang paling penting sebenarnya lakukan bantuan hidup dasar ataupun dipompa. Tapi masalahnya kalau orang di Indonesia nih, bantuan hidup dasar ini belum menjadi satu kemampuan yang rutin yang dimiliki oleh orang-orang. Kalau di Singapura ataupun di negara-negara maju, itu mereka harus memiliki kemampuan resusitasi. Jadi ketika tidak ada pasien tidak sadar, kita raba-raba nadinya nggak ada. Ini kalau kita lakukan resusitasi di rumah ataupun pompa jantung dari rumah sebelum ke rumah sakit, ini sangat membantu sebenarnya untuk pasien. Jadi berdasarkan guideline ataupun panduan di masa pandemi ini, kapan sih kita harus ke rumah sakit? Nah, jadi kalau kita memiliki gejala serangan jantung, nyeri dada, cepat lelah, berdebar seperti mau pingsan, sesak nafas, atau kaki bengkak, itu langsung ke rumah sakit. Nggak usah menunggu. Yang penting protokol kesehatannya kita patuhi. Terusnya pasien dengan riwayat jantung yang sudah saat untuk kontrol aja. Karena selama protokol kesehatannya baik rumah sakit maupun pasien, aman, tenang aja. Terusnya pasien dengan tekanan darah tinggi yang nggak terkontrol, ataupun yang udah lama putus obat, ini mesti ke rumah sakit. Terusnya pasien jantung yang diharuskan memerlukan segera dilakukan tindakan jantung, jangan takut juga. Terutama di Rumah Sakit Puri, tentu saja kita memiliki protokol pencegahan penyebaran infeksi.
Oleh karena itu, dokter-dokter di sini biasanya tidak pernah ada yang menderita penularan COVID sampai sekarang. Oleh karena kita melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ada pengaturan suhu tubuh untuk pengunjung, pemisahan pasien dengan gejala, ada physical distancing di area tunggu pasien, di lift kita ada protokolnya juga, jadi kita pakai touchless, hand sanitizer juga tersedia di mana-mana, dan kita juga melakukan disinfeksi rutin. Dan penggunaan APD untuk karyawan, baik medis maupun non-medis di Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, jadi kita kembali ke mitos atau fakta tadi yang di awal. Serangan jantung hanya terjadi untuk usia lanjut. Benar atau salah sih? Jadi penderita jantung koroner pada zaman kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin lebih banyak terjadi di usia yang lebih tua. Tetapi karena perubahan gaya hidup, pola makan, dan juga sedentary lifestyle ataupun pola hidup yang kurang aktif, ini menyebabkan sekarang di usia muda tuh jadi makin banyak pasien-pasien menderita penyakit jantung. Kalau di Puri Indah sendiri, pasien saya paling muda tuh di usia 26 tahun. Orangnya suka olahraga, kalau dicek kolesterolnya baik-baik saja, tapi ternyata bisa terkena penyakit jantung koroner. Ada juga yang atlet basket ada, atlet bola ada di usia 20-30 tahun. Jadi luar biasa memang perubahan yang terjadi di dekade-dekade terakhir ini. Terusnya tangan sering berkeringat, apakah gejala sakit jantung? Jadi tangan berkeringat ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan penyakit jantung jauh sebenarnya. Tapi memang pada kasus-kasus misalnya ada serangan jantung, itu kan kadang-kadang keluar keringat dingin. Keringat dingin juga di tangan. Tangannya jadi dingin juga. Nah, ini yang menyebabkan mitos ini menjadi tersebar luas di masyarakat awam. Sebenarnya tangan berkeringat ini lebih banyak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain dan tidak berhubungan dengan penyakit jantung. Terusnya olahraga baik untuk jantung, ya tentu saja olahraga baik untuk jantung. Tetapi pada beberapa kondisi, ini kadang-kadang olahraga yang exaggerated ataupun yang high intensity, ini bisa menjadi pencetus untuk timbulnya masalah jantung. Oleh karena itu, jika kita memiliki pekerjaan ataupun keharusan kita untuk melakukan olahraga yang high intensity, itu sebaiknya kita melakukan check up dulu sebelum melakukan olahraga tersebut. Terusnya minum kopi baik untuk jantung. Nah, sebenarnya kopi ini kalau kita minum di saat kita sehat, kita tidak memiliki, misalnya kita nggak punya faktor risiko, kondisi badan kita lagi fit-fitnya, kita masih muda. Ini sebenarnya kopi ini secara penelitian memiliki efek yang positif. Positif dalam arti sifatnya bisa protektif untuk penyakit jantung. Tetapi ketika kita sudah memiliki penyakit jantung, kopi ini memiliki efek yang sebaliknya. Karena kalau kita minum kopi, dia bisa memicu detak jantung menjadi cepat. Ataupun kalau kita ada masalah irama, pasti tercetus tuh masalah-masalah iramanya. Detak jantungnya jadi tambah nggak beraturan, dan lain-lain. Terusnya, apakah nyeri di dada pasti serangan jantung? Sebenarnya enggak. Karena di dada kita itu, kalau kita lihat dari luar ke dalam aja, dari kulit, dari otot, dari tulang, kemudian di dalam ada paru-paru, ada pembuluh darah besar, ada jantung, itu semuanya bisa menyebabkan nyeri dada. Begitu juga masalah di lambung. Kalau misalnya lambungnya, asam lambung naik ke atas, atau yang kita sebut dengan GERD, juga bisa menyebabkan gejala seperti nyeri dada. Nah, jadi caranya gimana kita membedakan? Nah, yang tadi kita identifikasi dulu faktor risiko, kita ada atau enggak. Kemudian biasanya kalau jantung itu timbulnya awal-awalnya tuh di saat kita lagi activity dan hilang pada saat kita istirahat dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita ragu ataupun mau tahu lebih lanjut, tentu saja ada pemeriksaan lanjutan yang harus kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi penyebab dari nyeri dada. Nah, jadi manajemen penyakit jantung yang tadi udah dijelasin ya. Kita bisa gunakan obat-obatan, kita bisa melakukan pemasangan stent, ada juga operasi, dan sekarang yang lebih canggih lagi kita ada yang namanya CRT dan pacemaker, ada stem cell terapi, ada jantung buatan atau LVAD, dan yang terakhir heart transplant. Dan pemilihan dari modalitas terapi tersebut akan bergantung pada kondisi pasien masing-masing. Oke, saya kira gitu aja. Nanti kita masuk ke Q&A aja supaya bisa lebih jelas ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak ya Dokter Johan atas penjelasannya, sharing dan tips and trik mengenai gejala awal penyakit jantung. Bahkan lengkap sekali ya, berguna sekali khususnya bagi saya nih yang masih muda. Ya, tapi muda mungkin udah beresiko juga nih, atau mungkin buat Bapak Ibu yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, dari penjelasan dokter tadi, saya udah mencatat beberapa poin nih dok. Di antaranya, itu penyakit jantung itu biggest, heartless, and silent killer ya. Jadi penyebab kematian tertinggi, dia tidak pandang bulu, dan juga nggak bergejala. Jadi gejalanya langsung yang parah. Lalu gejala serangan jantung itu bervariasi. Nyeri dadanya nggak harus di sebelah kiri, bisa juga di tengah, bisa juga di ulu hati, kayak sakit lambung, lalu keringat dingin, mual, sesak napas, dan lain-lain. Lalu gimana caranya nih untuk mencegah serangan jantung? Ya, yang utamanya olahraga, lalu makan sehat, berhenti perokok, kelola stres, dan juga pemeriksaan berkala. Jadi kalau memang ada apa-apa, kita bisa ketahuin itu sejak dini. Oke, nah sebelum ke Q&A, ini saya mau kasih info nih untuk jadwal praktek Dokter Johan. Jadi Dokter Johan ini praktek di Poli Jantung Lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, minggunya istirahat. Dari pagi ada, siang ada, sore ada, malam aja nggak ada, karena malam polinya udah tutup. Nah, jadi untuk informasi lengkap jadwal praktek beliau, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi call center kami di 021 2569 5200 extension 2 untuk melakukan appointment. Nah, jika Bapak Ibu mau berkonsultasi ke dokter, bisa datang langsung ke rumah sakit. Udah nggak perlu cemas lagi, apalagi takut berkunjung ke rumah sakit Pondok Indah Group, karena kami berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Antara lain, pengukuran suhu tubuh serta memisahkan jalur untuk pasien bergejala dan tanpa gejala, pemberlakuan physical distancing atau pembatasan jarak fisik di setiap area rumah sakit, hingga proses desinfeksi rutin di seluruh area publik, mulai dari lift, ruang tunggu, di klinik hingga rawat inap. Selain itu, kami mewajibkan semua pasien, pengunjung, dokter, bahkan karyawan untuk menggunakan masker. Nah, sekarang ini saya sama Dr. Johan nggak pakai masker soalnya kita di ruangan yang berbeda nih, jadi benar-benar nggak berhubungan. Lalu ada juga hand sanitizer, wastafel untuk cuci tangan, juga tersedia di berbagai area, serta touchless buttons untuk fasilitas publik, yaitu lift. Investasi yang langsung kami adaptasi demi kenyamanan Bapak Ibu di saat new normal ini. Bahkan saat ini di Puri Indah, Rumah Sakit Puri Indah, kami sedang membangun eskalator untuk memudahkan mobilitas Bapak Ibu ke area poli rawat jalan kami. Nah, oke, sekarang ini kita bahas untuk yang polling tadi ya. Serangan jantung hanya terjadi pada yang sudah berusia lanjut. Ya, benar ya, salah. Jawabannya salah, karena muda-muda pun tetap bisa. Next, pria lebih berisiko terkena penyakit jantung dibanding wanita. Nah, ini gimana nih dok? Jadi sebenarnya apakah pria itu ada lebih resiko atau enggak? Ya, jadi kalau dari penelitian memang pasien laki-laki, pria ya, itu angka kejadian penyakit jantung dan stroke-nya lebih tinggi dibanding wanita. Kenapa? Karena kalau wanita tuh sampai selama dia masih menstruasi, sampai sebelum menopause, dia terlindung. Jadi ada faktor hormon yang melindungi wanita-wanita tuh dari penyakit jantung koroner. Oleh karena itu mereka tuh munculnya biasa kalau wanita di atas usia 50 tahun. Oleh karena itu karena ada faktor protektif tersebut, biasa kena jantungnya kan usia tua. Jadi lebih banyak yang laki-laki, karena dari usia muda udah bisa kena. Kira-kira seperti itu. Jadi benar ya, pria lebih beresiko secara umum terkena penyakit jantung dibandingkan wanita. Oke, itu sekalian menjawab untuk Bapak Hasan ya. Itu apakah gejalanya beda atau sama, dok? Sama ya harusnya ya gejalanya? Gejalanya sama, karena masing-masing orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan, itu gejalanya masing-masing orang memang beda-beda. Tapi secara umum gambarannya sama, gitu. Jadi cuma sensasinya aja yang kadang-kadang beda dan tempatnya juga kadang-kadang beda. Tapi nggak dipengaruhi sama gender sih. Oke, jadi untuk menjawabnya gejalanya ya tidak bisa dibedakan ya, laki-laki dan wanita. Oke, next yang ketiga. Nyeri dada di sebelah kiri itu pasti sakit jantung. Oke, sebagian besar udah menjawab salah nih ya. Ya, jawaban yang benar itu salah. Ya, karena
Sebelah kiri ya bisa macam-macam tadi seperti Dr. Johan bilang ya, bisa dari kulit, otot, tulang, paru-paru. Jadi banyak sekali organ yang terlibat di bagian dada sebelah kiri. Nah, lalu ada pertanyaan lanjutan nih dok, dari Ibu Niketut Layani. Selamat sore Dr. Johan, jika nyeri dada di bagian kanan atas, apakah termasuk gejala awal dari penyakit jantung? Lalu selanjutnya dari Ibu Nita, sama tidak rasa nyeri dada jantung dengan angina pectoris? Apakah selalu ada hubungan dengan hipertensi dan kolesterol yang tinggi? Cara membedakan untuk orang awam. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk nyeri dada di bagian kanan atas, ini nyeri dada tuh kalau jantung, dia bisa di mana aja sebenarnya, selama di bagian dada dan perut. Nah, jadinya kalau untuk membedakannya paling gampang, kalau misalnya kita punya faktor risiko, kita jadi harus identifikasi dulu nih, diri kita, saya punya faktor risiko nggak? Kalau saya punya faktor risiko, nanti kita lihat, ini nyeri dada ini berulang atau tidak. Kalau nyeri dadanya sudah berulang, kita lihat tendensinya. Tendensinya itu timbulnya waktu kita lagi activity atau waktu kita lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau kita lagi activity, kita harus lihat lagi nanti. Kalau kita lagi ngapain sih? Misalnya kita naik tangga, selalu di lantai 3 kita sakit. Di lantai 3 kita sakit. Nah, itu sebenarnya mencurigakan ke arah jantung. Tapi begitu istirahat, dia hilang. Nah, tapi kalau misalnya nyeri dadanya kalau kita lagi nggak apa-ngapain, lagi nonton TV, tapi kalau kita lagi naik tangga dia hilang malah, nah itu pasti bukan jantung. Dan yang kedua, biasanya kalau nyeri dada yang bukan jantung tuh kalau kita pencet-pencet gitu ya, kalau kita gerakin tangan dia lebih enak. Nah, kalau dia lebih enak dipengaruhi oleh gerakan, biasanya bukan. Kalau nyeri dada karena jantung, itu biasanya kalau kita mau ngapain aja, mau gerak kiri, mau gerak ke kanan, mau nunduk, mau tiduran, itu tetap nyeri. Gitu. Jadi kita lihat dulu kualitas nyerinya. Tapi kalau kita ragu karena kita punya faktor risiko gitu ya, kita takut, mendingan periksa aja karena ada beberapa modalitas yang bisa memastikan ini jantung atau bukan. Terus pertanyaan Ibu Nita ya, nyeri dada karena jantung dengan angina pectoris. Angina pectoris itu sebenarnya nyeri dada karena jantung, jadi sama. Nah, tapi angina pectoris ini memang masing-masing orang kualitasnya bisa berbeda, rasanya bisa beda, lokasinya juga bisa berbeda. Ada selalu berhubungan dengan hipertensi dan kolesterol tidak? Biasanya iya. Jadi biasanya terutama kolesterol. Jadi biasanya orang-orang dengan penyakit jantung itu kolesterolnya pasti bermasalah. Biasanya. Tapi bisa juga enggak karena ada faktor-faktor risiko yang lain. Jadi kalau misalnya keturunan, papa saya kena jantung di usia yang muda. Itu kadang-kadang ada beberapa orang itu yang nggak punya darah tinggi, nggak punya gula, kolesterolnya bagus, nggak ngerokok. Tapi dengan keturunan aja, kalau kita cek pembuluh darahnya tuh bermasalah di usia yang lebih muda. Gitu. Jadi dari usia muda aja udah bermasalah tanpa ada pencetus yang lain. Nah biasanya kalau orang-orang seperti ini kita trace lebih lanjut nih. Jadi ada beberapa faktor genetik yang harus kita cari. Apa sih yang nyebabin orang muda yang sehat ini bisa menderita penyakit jantung koroner di usia yang lebih dini? Nah, kalau orang-orang kasus-kasus seperti ini biasanya harus datang langsung, nanti kita periksa lebih lanjut. Cara membedakannya bagaimana untuk nyeri dada karena jantung atau bukan ya? Yang tadi saya terangin untuk pertanyaan Ibu Niketut Lajiani, biasanya kalau karena jantung, itu awalnya muncul waktu lagi activity lah. Kalau lagi activity muncul, dia istirahat, dia hilang, mungkin jantung. Kecuali kalau serangan ya, kalau serangan biasanya munculnya kalau kita lagi ngapa-ngapain, atau lagi olahraga yang cukup berat. Kalau lagi serangan, biasanya nyeri dadanya tapi hebat. Serta sesak napas, keringat dingin, mual, muntah, dan lain-lain. Kira-kira gitu. Oke, ini jawaban yang sudah sangat lengkap ya dari Dr. Johan ya. Oke, selanjutnya yang tadi nomor 4, minum obat jantung. Itu seperti pengencer darah, obat tensi, kolesterol itu harus seumur hidup atau tidak? Nah, ini sebagian besar menjawab benar nih dok, 64%. Nah, itu kira-kira gimana dok? Gini, jadi yang namanya pengencer darah ini juga kita harus konsumsi secara betul. Jadi pengencer darah ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terkena penyakit jantung ataupun stroke, ataupun sudah pernah kena serangan jantung sebelumnya, sudah pernah pasang ring, sudah pernah bypass, sudah pernah kena stroke. Nah, orang-orang seperti ini wajib nih seumur hidup nih. Tapi kadang-kadang pengencer darah ini cenderung pemakaiannya salah. Jadi nggak sakit apa-apa, minum pengencer darah.
katanya untuk pencegahan. Sebenarnya pengencer darah ini kalau kita ngerti mekanismenya, dia bukan untuk kesehatan sebenarnya. Jadi kalau kita sehat, kita minum pengencer darah malah kena efek samping. Jadi efek samping pengencer darah pada pemakaian yang lama itu lebih banyak di lambung, jadi menyebabkan luka di lambung. Kalau orang yang sudah konsumsi 5-10 tahun aja pasti kalau ditanya pasti suka kembung, suka mual, kadang-kadang nyeri ulu hati. Jadi pengencer darah ini benar kita konsumsi secara seumur hidup kalau penggunaannya tepat sasaran. Jadi kalau kita punya penyakit-penyakit tertentu, kita harus mengkonsumsi seumur hidup. Tapi kalau untuk pencegahan tanpa ada alasan, tentu saja tidak disarankan karena efek sampingnya juga lumayan. Gitu. Kalau obat tensi, kita lihat lagi nih. Jadi seseorang konsumsi obat tekanan darah itu karena dia punya tekanan darah tinggi kan. Tapi ada juga obat tensi yang dikonsumsi untuk alasan penyakit jantung dan juga untuk alasan penyakit gula untuk melindungi ginjal. Nah, kalau dia konsumsi obat tensi karena alasan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, kita lihat dulu. Ini tekanan darah emang udah fix begitu atau masih bisa kita modifikasi. Misalnya usia pasien-pasien hipertensi usia muda 30-40 tahun. Gemuk orangnya, makan nggak pernah dijaga. Kolesterolnya tinggi banget. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya punya potensi untuk menormalkan tekanan darahnya tanpa harus konsumsi obat tekanan darah. Jadi dia disuruh diet dulu, disuruh olahraga rutin dulu, gaya hidupnya dibetulin dulu. Nanti kita lihat kalau gaya hidupnya udah betul, masih darah tinggi nggak? Kalau masih darah tinggi, artinya memang udah dari sananya nih, dia memang darah tinggi. Kita yakin dia darah tinggi. Kalau memang kita sudah pasti pasien tersebut sudah darah tinggi, mau nggak mau kita konsumsi obat darah tinggi seumur hidup. Tapi harus ada modifikasi. Dalam arti dosis obat darah tinggi juga bisa berubah seiring dengan usia, karena semakin tinggi usia biasa tekanan darah juga semakin naik. Begitu juga dengan obat kolesterol. Kadang-kadang kalau kita cek kolesterol, wah tinggi nih, langsung konsumsi obat kolesterol. Sebenarnya obat kolesterol ini yang gampang adalah kita harus cari tahu dulu seberapa tinggi kolesterol kita. Dan kolesterolnya tinggi ini karena ada faktor yang lain ataupun memang bawaan tubuh kita sendiri kolesterolnya tinggi gitu. Jadi makanya kita bagi dua. Ada orang kolesterolnya tinggi, ini karena gaya hidup. Jadi makannya nggak dikontrol, banyak makan lemak, banyak makan minyak, banyak makan seafood, selalu seperti itu. Jarang olahraga. Nah, orang-orang seperti ini biasa kalau kita suruh diet, kita suruh olahraga, nanti kolesterol turun sendiri. Jadi orang-orang seperti ini nggak perlu obat. Tapi ada juga orang yang kolesterol tinggi, udah diet, udah olahraga, udah jaga makan, udah segala macam, masih tinggi juga. Jadi ada yang namanya genetik atau familial hyperkolesterolemia. Nah, orang-orang seperti ini biasa ada masalah di pengolahan atau pabrik kolesterolnya. Jadi kalau ada masalah di pengolahan kolesterol, ini biasanya kalau misalkan kita tidak konsumsi obat, dia nggak akan pernah turun kolesterolnya. Jadi yang familial ataupun yang ada masalah di metabolisme ataupun di pabrik kolesterolnya, ini harus minum obat seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan ya? Pertanyaan ada dong. Ini berarti sudah mencakup jawaban untuk pertanyaan Bapak David Situmorang ya dok ya? Udah ya? Ya, kolesterol tinggi masih rutin minum sifastatin 20 mg. Harus selamanya saya minum? Ya, jadi yang tadi. Ya, oke. Yang kelima, sakit jantung itu faktor keturunan? Ya, 59% menjawab benar. Ya, tadi seperti di slide Dr. Johan ya, sudah ada disebutkan risk factor untuk sakit jantung. Jadi memang faktor keturunan itu memegang peranan penting. Oke, jadi untuk pertanyaan, kita lanjutkan lagi untuk sesi Q&A. Oke, dari Rumanti Pranoto. Selamat sore Dr. Johan, saya pasien dokter di Rumah Sakit Puri. Elektrik jantung saya lemah, puls di bawah 60, sekitar 40-an. Selama pandemi hanya bisa olahraga jalan pagi sekitar 4 kilo. Konsumsi karbohidrat 5/20. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki puls saya? Apakah olahraga yang saya lakukan sudah benar? Ya, jadi yang namanya puls ini, kalau misalkan dia di bawah 60 ataupun sangat pelan, kita juga harus identifikasi dulu, ini pelannya kenapa. Jadi pada beberapa orang yang suka olahraga, misalnya di usia yang lebih muda atau beberapa tahun sebelumnya, misalnya dia pelari maraton.
Jadi kalau dia biasa atlet ataupun suka berolahraga secara rutin, itu biasa memang tubuh kita menyesuaikan diri. Bagaimana caranya dia sekali mompa tuh efektif gitu. Jadi dengan heart rate 40 atau 50, cukup untuk jantung ngasih makan ke seluruh tubuh. Nah ini adalah satu proses adaptasi yang normal di jantung sendiri. Oleh karena itu tidak semua pasien yang pulsnya rendah ada masalah, enggak juga. Jadi tergantung, itu mesti lihat dulu kebiasaan pasien tersebut. Jadi kalau misalnya memang suka olahraga, heart rate 40, nggak ada gejala, ya nggak apa-apa. Gejalanya apa sih? Nah biasanya kalau dia ada gejala, itu gejalanya suka pingsan atau sinkop. Jadi lagi duduk-duduk tiba-tiba pingsan. Lagi jalan misalnya 1 kilometer pingsan. Kenapa? Biasa pada pasien-pasien tersebut, itu harusnya kalau kita olahraga, jantung kita tuh juga ikut naik heart rate-nya, karena dia harus ngasih makan tubuh kan lebih banyak. Kasih makan tubuh lebih banyak, caranya dia naikin detak jantungnya supaya aliran darah di seluruh tubuh kita juga makin banyak gitu. Nah, kalau misalkan dia memiliki kemampuan untuk naikin irama jantung jadi dari 40 ke 60 ke 80 ke 100 gitu ya, itu biasanya normal, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya khawatir, biasa kita lakukan treadmill. Jadi kalau waktu treadmill test gitu, sambil jalan di mesin treadmill, kita rekam jantung, kalau misalnya detak jantungnya bisa naik, itu no worry, biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita treadmill, disuruh lari, ataupun disuruh jalan, detak jantungnya tetap aja 40, nah itu jadi problem. Nah, kira-kira kalau seperti ini memang selama tidak ada gejala, ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita udah tua nantinya. Kalau kita udah tua, itu biasa dengan detak jantung yang seperti ini takutnya jadi masalah. Oleh karena itu memang rekomendasi untuk high intensity training dalam jangka waktu yang lama, ini menjadi satu perdebatan sebenarnya. Ketika kita melakukan high intensity training dalam jangka waktu yang lama, konsekuensi logisnya adalah detak jantung kita makin lama akan menjadi semakin lambat. Nah, ketika sangat amat lambat, ketika kita tua dan sudah ada masalah kesehatan yang lain, akan jadi masalah gitu. Dan ini yang tidak bisa kita hindari sih sebenarnya. Sehat-sehat, tapi harus sehat pada tempatnya. Jadi sebenarnya sehat yang terkontrol yang kita anjurkan untuk pasien-pasien. Kira-kira gitu sih. Ya, terima kasih Dr. Johan. Nah, ini menyambung pertanyaan yang sebelumnya nih dok, untuk olahraga high intensity training. Punya histori high blood pressure tapi boleh mendapatkan full diagnosis. Bapak saya darah tinggi. Apakah selamat saya untuk high intensity training? Apakah saran untuk menurunkan blood pressure? Nah, mungkin sekalian dok ada pertanyaan yang lain juga. Apakah, kan tadi dokter menjelaskan mengenai target kalori ya untuk olahraga ya. Apakah ada juga target untuk denyut jantung, dok? Karena kan ada beberapa orang sekarang udah banyak yang pakai jam tangan nih. Ada yang target denyut jantung. Itu apakah bisa dipakai juga atau enggak, dok? Ya, jadi kalau high intensity training, sebenarnya high intensity training ini gunanya untuk meningkatkan kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini ditingkatkan biasa untuk atlet. Karena atlet perlu. Tapi kalau untuk orang awam, yang menjadi pertanyaan, apakah perlu atau tidak? Karena intensity training juga memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau pada orang-orang yang rentan, itu kadang-kadang jantung jadi menebal secara tidak normal, atau yang kita sebut dengan hypertrophic cardiomyopathy. Kemudian yang kedua yang tadi, detak jantung akan menjadi sangat amat lambat. Nah, kalau ketika menjadi sangat amat lambat, pada usia-usia tertentu kadang-kadang jadi masalah juga. Seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat dulu, kita high intensity training untuk apa dulu nih? Kalau untuk cari sehat, memang rekomendasinya adalah moderate intensity training, yang 1000 sampai 1500. Ataupun lebih dari 1500 nggak apa-apa. Asal kita juga tahu-tahu kemampuan. Kalau nggak usah terlalu maksa lah. Karena untuk sehat, moderate intensity training cukup. Tapi kalau high intensity training, kalau kita punya comorbid, misalnya hypertension, be careful. Soalnya orang-orang dengan hypertension itu beda sama orang-orang normal. Jadi kalau orang normal, kalau kita treadmill gitu ya, pertama jalan tensi 120. Kita cepetin, dia naik jadi 130. Kita cepetin, dia naik jadi 150. Jadi naiknya tuh bertahap. 120, atau 30, atau 50, atau 70 gitu ya. Naiknya bertahap, enak naiknya. Tapi kalau orang-orang dengan kecenderungan hipertensi,
ataupun yang sudah ada hipertensi, itu naiknya tuh bisa awalnya 140, dia langsung naik ke 180, langsung naik ke 220, langsung naik ke 250. Kita turunin dulu, begitu udah turun baru olahraga. Tapi olahraga pada orang-orang darah tinggi memang harus kita batasi, nggak boleh yang high intensity. Lagian high intensity juga maksudnya untuk benefit secara kesehatannya juga sampai sekarang dibanding moderate intensity training juga nggak jelas gitu. Nah, terus kalau untuk kita sehat, rekomendasinya detak jantungnya berapa sih? Jadi ini juga kembali lagi, tujuan kita untuk berolahraga, tujuannya untuk apa? Jadi ada yang namanya, kalau kita berolahraga, kita mau ngurangin lemak gitu ya. Jadi untuk fat burning. Kalau fat burning, memang rekomendasinya tuh di angka 60 sampai 75% dari detak jantung maksimum. Nah, detak jantung maksimum kita bisa diukur caranya, jadi 220 dikurang usia. Jadi misalnya usia 40 tahun, 220 kurang 40, detak jantung maksimal saya berarti 180. Nah, kira-kira kalau untuk sehat, kalau untuk fat burning, ya kira-kira di angka 70-75% lah. Jadi 70% dari 180. Jadi sekitar 110 sampai 120. Itu dipertahankan aja. Jadi kecepatannya nggak usah ditambah-tambah. Kalau itu untuk sehat. Tapi kalau kita mau ningkatin kapasitas latihan kita untuk tujuan tertentu, itu harus di atas itu. Biasanya kalau misalkan untuk ningkatin fisik di atas 75 sampai 85%. Itu untuk meningkatkan kemampuan fisik. Ataupun untuk orang-orang yang waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan mau olahraga nih, cuma punya waktu 2 kali seminggu. Jadi 1 kali olahraga, kalorinya harus banyak, karena waktunya terbatas. Ya terpaksa kita pakai high intensity training, tapi jangan terlalu sering. Gitu. Kira-kira seperti itu, Dok. Oke, ya lengkap sekali ya jawaban dari Dr. Johan. Nah ini pertanyaan berikutnya, belakangan rutin bersepeda seminggu sekali, waktu tanjakan jantung berdebar kencang, dada nggak sakit tapi capek, beberapa jam istirahat lelah tidak hilang, serangan jantung bukannya, usia 30 tahun, riwayat keluarga terkena serangan jantung, kadar kolesterol tinggi, seperti apa sebaiknya deteksinya? Ya, jadi kalau untuk keluhan seperti ini, kalau misalnya mau tahu habis nanjak, capek banget gitu ya, rasanya nggak enak. Ini kan berarti kan munculnya waktu lagi activity nih, rasa nggak nyamannya. Tapi semua orang sih pada intinya kalau lagi nanjak itu ya pasti capek lah naik sepeda kan. Cuma capeknya ini capek yang normal atau enggak? Nah ini yang mesti kita cari tahu. Biasa kalau seperti ini begitu capek rasa lelahnya nggak hilang-hilang, itu langsung ke rumah sakit. Kalau dia ada serangan jantung, kita rekam jantung dulu. Kita lihat ada masalah atau enggak. Kalau nggak ada masalah, biasa kita cek darah. Cek darah itu untuk enzim jantung. Jadi ada enzim jantung yang namanya CKMB, ada yang namanya troponin T. Kalau CKMB, dia kalau ada serangan jantung dia akan naik kadarnya. Begitu juga dengan troponin T. Tapi kalau CKMB dia akan hilang kadarnya setelah 2 hari. Kalau troponin T, dia muncul waktu waktu serangan jantung, tapi hilangnya lebih lama sampai 28 hari. Jadi dengan pemeriksaan 2 enzim jantung ini kita bisa tahu ada serangan jantung atau tidak dan bisa memperkirakan waktunya. Nah, kalau misalkan enzim jantungnya normal, tetapi ada gejala seperti itu, kalau misalnya ada faktor risiko, yaitu riwayat keluarga terkena serangan jantung dan juga kadar kolesterol darah yang tinggi, saran saya lebih baik CT scan. Karena dari CT scan, kita bisa tahu nih, seseorang bisa ada kerentanan atau resiko nggak sih untuk terkena penyakit jantung di masa-masa yang akan datang. Kalau hasilnya normal, pasti normal kalau CT scan. Kalau hasilnya bermasalah, nah berarti ada sesuatu. Tetapi kalau CT scan hasilnya bermasalah, nggak usah takut dulu. Kadang-kadang dari CT scan gitu ada masalah yang berat, misalnya sumbatan, 70-80%. Tapi belum tentu. Jadi kadang-kadang dia overestimate juga, tapi kadang-kadang juga dia underestimate. Nah, jadi gunanya CT scan ini sebenarnya yang paling kita gunakan adalah dia bisa mendeteksi normal atau tidak normal. Kalau tidak normal nanti ada pemeriksaan lanjutannya. Kalau normal ya kita boleh tenang, berarti aman nih. Ya, terima kasih Dr. Johan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Natasha Wijaya.
Siang dok, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung untuk penderita kolesterol dengan LDL 147 usia 50 tahun? Apakah olahraga dengan jalan kaki 45 menit setiap hari sudah cukup? Karena ayah saya juga ada MA dan GERD. Kadang-kadang ayah saya suka merasa nyeri di ulu Iya, hati. jadi Terima kasih. kalau LDL 147, saya mesti tahu dulu, biasanya suka olahraga atau tidak, dan pola makannya gimana. Karena kadar LDL di laboratorium itu kadang-kadang dia terlalu over sih. Jadi kalau dilihat LDL, batasannya itu 100 kalau di laboratorium. Dipukul rata. Sebenarnya 100 ini untuk orang-orang yang punya faktor risiko, tapi kalau untuk orang-orang yang tidak punya faktor risiko dan sehat, itu 130 masih oke. Nah, jadi 147 ini udah diet atau belum? Udah olahraga atau belum? Kalau misalnya belum, olahraga dulu. Diet dulu. Nanti kita lihat baseline-nya di berapa. Kalau baseline-nya di 120, 110, ya kalau nggak ada faktor risiko, ya nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa. Jadi nggak usah minum-minum obat dulu. Tapi kalau punya faktor risiko, kita mesti turunin. Gitu. Faktor risikonya tergantung, faktor risikonya seperti apa. Kalau ada faktor risiko yang cukup berat, kita harus tahu dulu nih, udah ada belum plak atau penyumbatan. Nah, kalau misalnya sudah mulai ada plak, nah jadi target LDL-nya beda lagi nantinya. Kita harus kasih obat kolesterol yang targetnya yang bisa nurunin kolesterol lebih efektif gitu. Kalau MAH atau GERD dan nyeri ulu hati ini sebenarnya sangat menarik sih. Jadi kadang-kadang gejala nyeri dada karena jantung itu juga bisa timbul seperti orang sakit MAH di ulu hati, disertai rasa mual dan keringat dingin. Dua-duanya bisa begitu, bisa mual, bisa keringat dingin. Baik jantung maupun GERD ataupun MAH. Nah, cara membedakannya gimana? Susahnya makanya kadang-kadang kalau kita ke UGD gitu ya karena sakit MAH, kita juga direkam jantung. Karena kita harus memikirkan juga kemungkinan penyebab jantung. Jadi banyak pasien-pasien yang nyeri ulu hati, keringat dingin, nggak dilakukan rekam jantung, ternyata begitu bulan berikutnya direkam jantung, udah ada tanda-tanda serangan nih. Kapan serangannya ya? Oh, waktu sakit MAH gitu. Kira-kira seperti itu karena keduanya sulit untuk kita bedakan, makanya harus ada pemeriksaan untuk membedakan ini MAH betulan atau serangan jantung. Kira-kira gitu dok. Oke, baik. Terima kasih Dr. Johan. Jadi untuk LDL punya targetnya sendiri ya dok, nanti disesuaikan dengan obatnya. Dan juga kalau memang pada usia-usia yang sudah cukup lanjut, lalu ada gejala MAH-nya, memang itu alasannya kenapa di UGD dokter-dokter jaga UGD sering merekomendasikan untuk rekam jantung atau EKG, karena masih ada kemungkinan untuk menderita penyakit jantung, padahal keluhannya di bagian MAH. Ya, bersyukur sekali ya Bapak Ibu, hari ini kita mendapat banyak informasi berharga, banyak peserta bersemangat nih dalam pembahasan kali ini, pertanyaannya juga banyak sekali, tadi juga polling juga sangat banyak ya jawabannya ya. Kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh dokter hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dalam menjaga kesehatan ini supaya tetap aman dalam new normal. Mohon maaf juga untuk semuanya ya, karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Namun Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Johan di Poli Jantung Lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, setiap hari. Saya ulangi ya Bu ya, Bapak Ibu, Poli Jantung Lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, setiap hari, Senin sampai Sabtu. Hubungi call center kami di 021 2569 5200 extension 2 untuk pendaftaran. Saya ulangi, call center kami di 021 2569 5200 extension 2. Ya, ikuti terus webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group selanjutnya, Gigi Anak Sehat Selama Pandemi, bersama Dr. Gigi Avianti Hartadi, spesialis kedokteran gigi anak. Sekian acara webinar dari kami. Jika ada yang kurang berkenan dan untuk kurang lebihnya kami meminta maaf. Dan sampai bertemu lagi di acara Rumah Sakit Pondok Indah Group lainnya. Tetap semangat, tetap produktif, tetap sehat tanpa cemas.